Halo semuanya, selamat datang di Kisah Bijaksana. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah inspiratif tentang seekor katak yang mendapati hal buruk menimpa sarangnya. Siapa pelakunya dan apa pesan moral dari kisah menarik ini? Simaklah sampai akhir agar pelajaran dari kisah ini bisa kita pahami dengan baik. Suatu ketika di sebuah danau di tengah hutan, di mana para hewan di sekitar bergantung untuk kelangsungan hidup mereka, hiduplah seekor katak yang cerdik. Setiap hari ia akan menghabiskan waktunya mencari ikan dan serangga kecil untuk mengisi perutnya, lalu kemudian kembali ke sarangnya yang tersembunyi entah di mana. Tidak ada satupun penghuni hutan yang tahu di mana katak itu bersarang, yang mengundang rasa penasaran dari semua penghuni hutan. Alasan si katak merahasiakan sarangnya cukup simpel, yaitu untuk keselamatan. Suatu pagi, seperti biasa sang katak keluar ke danau untuk mencari makan. Namun tidak seperti biasa. Kali ini ia cukup kesulitan mencari makan. Ikan-ikan kecil rasanya menghindar cukup cepat dan para serangga sangat sulit didekati. Merasa putus asa, sang katak akhirnya memutuskan untuk kembali ke sarangnya. Ia merencanakan untuk mencari makan nanti pada malam hari, di mana para mangsanya akan kesulitan mengetahui keberadaannya. Namun lagi-lagi, hari ini seolah kemalangan sedang bersahabat dengannya. Pulang dalam keadaan lapar, kali ini ia menemukan sarangnya telah tertimpa dahan pohon. Ia kesal dan segera mencari tahu siapa dalang dari semua ini. Dan tak butuh waktu lama, otaknya yang cerdik segera menjatuhkan vonis bahwa tikuslah pelakunya. Bekas gigitan di ujung ranting itu tidak bukan adalah bekas gigitan tikus, pikir si katak. Hingga dalam keadaan lapar, ia pun merencanakan pembalasan dendam kepada si tikus. Meski mungkin si tikus tidak mengetahui bahwa ada sarang katak yang terkena imbas dari kegiatannya mencari makan, si katak tetap tidak mau tahu. Si tikus harus membayar mahal atas perbuatannya. Siang itu juga, mengurungkan niatnya kembali ke sarang, si katak kembali ke tempat semula ia mencari makan. Namun kali ini tujuannya bukanlah untuk mengisi perut, melainkan mencari keberadaan tikus. Di danau itu, di sanalah tikus sedang melepas dahaganya. Tanpa berlama-lama, si katak segera menemui tikus dan menyapanya. Untuk basa-basi sebelum melakukan balas dendam, si katak bercerita kepada tikus jika ia belum makan dan merasa sangat lapar. Dan tak diduga, si tikus malah menawarkan makanan kepada si katak. Tikus itu mengatakan jika ia memiliki makanan di sarangnya dan hendak berbagi kepada kawannya yang malang si katak. Mendengar hal itu, si katak sempat menghilangkan niatnya untuk balas dendam dan mengiyakan ajakan si tikus sebab perutnya sudah keroncongan. Dalam perjalanan menuju sarang tikus, mereka harus melalui daratan kering dan semak belukar, sehingga si katak yang tidak bisa bergerak dengan cepat sempat tertinggal. Dan bukannya memperlambat jalannya, si tikus malah mengejek si katak sebab ia tidak bisa melompat dengan cepat. Si katak mulai jengkel dan terus menggerutu atas perlakuan si tikus. Hingga pada puncaknya, si tikus tiba-tiba berlari kencang meninggalkan si katak dan berteriak, "Lari katak, ada musang!" Si katak yang melihat bahwa benar ada musang mendekat, mencoba menyelamatkan diri dengan bersembunyi di bawah dedaunan. Dengan seluruh tubuh yang gemetar sebab takut dimangsa, si katak berjanji jika ia selamat, ia akan memberi si tikus pelajaran. Sudah 3 kali si tikus membuatku kesal, dan dia tidak akan luput dari hukuman atas semua itu, pikir si katak. Hingga setelah keberadaan musang itu lenyap, si katak memutuskan untuk kembali ke danau sebab tidak tahu harus kemana mencari si tikus. Siang itu dengan bersusah payah, akhirnya si katak mendapatkan beberapa ikan kecil untuk mengisi perutnya. Hingga pada sore hari saat tengah asik bersantai di atas daun teratai, dari semak belukar datanglah si tikus yang ia tunggu-tunggu. Si tikus menghampiri katak dan meminta maaf atas kejadian tadi siang. Ia panik dan tidak bermaksud untuk meninggalkan si katak. Si katak yang mendengar itu mencoba memaklumi, dan kali ini dialah yang balik memberi tawaran kepada si tikus untuk berkunjung ke sarangnya.
Si tikus yang tentu tahu kerahasiaan sarang si katak merasa sangat antusias. Ia akan menjadi hewan pertama yang mengetahui keberadaan sarang si katak, dan ini tentu akan menjadi berita besar, pikir si tikus. Namun begitu, tikus menyampaikan keraguannya kepada si katak sebab ia tidak cukup pandai berenang. Si katak yang tidak mau niatnya untuk balas dendam mendapati kegagalan, mencoba merayu si tikus. Ia mengatakan jika ia bisa membawa tikus berenang di punggungnya. Si tikus yang masih ragu, lagi-lagi mengatakan keraguannya. Bagaimana jika ia jatuh dari punggung si katak? Si katak cerdik itu tidak mau kalah. Ia kemudian memberi solusi kepada tikus untuk mengikat kaki mereka satu sama lain, sehingga ia tidak mungkin terpisah dari si katak. Mendengar solusi yang masuk akal itu, ditambah rasa penasaran akan keberadaan sarang si katak, akhirnya dengan penuh pertimbangan, si tikus menyetujui ajakan si katak. Si katak mengikat kaki mereka berdua dengan tali dari rambat seerat mungkin, sampai ia bahkan kesulitan untuk membukanya. Ia tidak mau jika tikus terlepas dari jebakannya. Kemudian ia menggendong si tikus berenang ke tengah danau. Dengan pikiran yang sudah dikuasai amarah, si katak pun melancarkan aksi balas dendamnya. Tanpa ampun, ia berenang ke dalam danau, membuat si tikus kesulitan bernafas. Si tikus yang tidak bisa melakukan apapun, hanya bisa berpegangan di bahu si katak sekuat tenaga. Hingga setelah cukup lama berada di dalam air, terlepaslah pegangan si tikus. Tubuhnya mengambang tak bernyawa. Si katak yang sudah berhasil melakukan balas dendam pun berusaha melepaskan tali yang mengikat mereka. Namun seperti sebelumnya, ikatan itu sangat erat dan cukup sulit dibuka. Hingga tiba-tiba entah dari mana, tubuh tikus yang tengah terapung disambar oleh elang yang perkasa, membawanya dalam sekejap ke langit. Dan di sanalah si katak ikut terbawa bersama si tikus sebab kakinya masih terikat. Perbuatan buruknya kepada si tikus juga harus ia bayar dengan nyawanya. Teman-teman, dari kisah ini kita bisa melihat jika perbuatan buruk kepada orang lain suatu saat akan kembali kepada pelakunya. Tuhan itu maha adil. Jadi tidak perlu repot-repot menyusun rencana untuk balas dendam. Biarkan Tuhan yang mengurusnya. Dan jika kamu beruntung, Tuhan akan biarkan kamu melihat mereka mendapatkan balasan. Hal ini berlaku juga untuk kebaikan yang kita tebar. Semua ada balasannya dan tidak ada yang sia-sia. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar positif untuk mensupport kami agar terus memberikan edukasi moral untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kisah berikutnya.